Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahapan apa saja sih tentang lingkungan bisnis internasional. Mari kita bahas. Di sini ada pengertian lingkungan bisnis internasional. Lingkungan bisnis internasional adalah kumpulan faktor eksternal yang mempengaruhi operasi, strategi, dan keberhasilan perusahaan ketika beroperasi di berbagai negara. Lingkungan ini lebih kompleks dibandingkan dengan bisnis domestik karena adanya perbedaan sistem ekonomi, politik, hukum, budaya, nilai tukar mata uang, regulasi internasional, dan dinamika geopolitik. Ada pula contoh perusahaan yang ingin berkembang secara global harus memahami perbedaan ini, yaitu menyesuaikan strategi bisnis dan mengantisipasi resiko agar tetap kompetitif. Apa saja sih faktor-faktor utama yang membentuk lingkungan bisnis internasional? Yaitu antara lain ekonomi, politik, hukum, budaya, resiko kurs, regulasi, dan dampak konflik politik. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi mengacu pada kondisi makroekonomi negara tujuan yang akan mempengaruhi peluang pasar, daya konsumen, biaya produksi, dan keuntungan pasar. Apa saja sih aspek-aspek yang harus diperhatikan, yaitu ada pertumbuhan ekonomi atau PDB, pendapatan per kapita, inflasi dan suku bunga, infrastruktur, tingkat teknologi, dan terakhir tingkat keterbukaan perdagangan. Selanjutnya ada juga eh, contoh nyata lingkungan ekonomi, yaitu ada Samsung dan LG. Pemindahan pabrik ke Vietnam karena upah rendah, pertumbuhan ekonomi stabil, dan fasilitas industri yang memadai. Ada pula juga Toyota yang menjadikan Thailand sebagai basis produksi otomotif untuk Asia Tenggara berkat infrastruktur, pelabuhan, dan kebijakan pro-industri. Kaitan dengan faktor lain, ekonomi yang kuat biasanya berjalan berdampingan dengan stabilitas politik dan regulasi yang jelas. Selanjutnya yaitu ada lingkungan politik. Lingkungan politik mencakup stabilitas pemerintah, kebijakan luar negeri, dan hubungan politik yang mempengaruhi iklim, investasi, dan perdagangan. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi? Yaitu ada stabilitas pemerintah, kebijakan diplomasi asing, dan hubungan diplomatik. Selanjutnya juga di sini ada contoh nyata tentang lingkungan politik. Contohnya yaitu Singapura berhasil menarik investasi asing karena stabilitas politik, sistem hukum transparan, dan pajak korporasi rendah. Contohnya Myanmar kehilangan banyak investor setelah kudeta militer 2021 karena ketidakpastian politik dan sanksi internasional. Kaitan dengan faktor lain, politik mempengaruhi regulasi perdagangan dan bahkan nilai tukar mata uang. Selanjutnya di sini ada lingkungan hukum. Sistem hukum berbeda-beda di tiap negara sehingga perusahaan internasional harus memahami aturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi. Ada jenis-jenis aturan yang penting, yaitu ada hukum kontrak dan dagang, peraturan ketenagakerjaan, hukum lingkungan, hukum impor dan ekspor. Selanjutnya di sini ada contoh nyata dari lingkungan hukum, yaitu Pfizer wajib mematuhi aturan paten obat di setiap negara untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya. Ada juga perusahaan otomotif yang masuk pasar Uni Eropa wajib mematuhi regulasi Euro tentang emisi gas buang. Kaitan dengan faktor lain, hukum sering dipengaruhi oleh kondisi politik dan dapat mempengaruhi biaya ekonomi. Selanjutnya di sini ada lingkungan budaya. Budaya mencakup nilai norma, kepercayaan, dan perilaku konsumen yang berbeda di setiap negara. Pemahaman budaya sangat penting agar produk dapat diterima pasar. Faktor
Faktor-faktor budaya yang mempengaruhi bisnis yaitu ada nilai sosial, bahasa, kebiasaan konsumsi, dan etika bisnis. Selanjutnya di sini ada lingkungan budaya. Contoh nyatanya yaitu McDonald di India menghapus menu daging sapi, menggantikan dengan ayam dan sayur sesuai budaya. Contoh selanjutnya yaitu Starbucks di Jepang menjual nightlife untuk menyesuaikan selera lokal. Selanjutnya ada KFC di Tiongkok menyediakan bubur sarapan mengikuti kebiasaan makan masyarakat. Kaitan dengan faktor lain, budaya mempengaruhi strategi pemasaran dan dapat mengurangi risiko politik jika dihormati. Selanjutnya risiko kurs. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga jual, biaya produksi, dan keuntungan. Apa saja sih jenis-jenis risikonya? Yaitu translasi, transaksi, dan ekonomi. Contoh nyata dari resiko kurs yaitu eksportir tekstil di Indonesia merugi saat rupiah menguat karena produk menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri. Contohnya yaitu Apple menyesuaikan harga iPhone di berbagai negara sesuai pergerakan kurs. Kaitan dengan faktor lain, fluktuasi kurs sering dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi global. Selanjutnya itu regulasi. Regulasi adalah aturan resmi yang mengatur perdagangan internasional dan operasi bisnis lintas negara. Contoh jenis-jenis regulasi: perjanjian perdagangan bebas, standar nasional, dan aturan lingkungan global. Selanjutnya yaitu ada contoh nyata dari regulasi, yaitu Uni Eropa melarang impor produk yang menyebabkan deforestasi mempengaruhi produsen kelapa sawit di Indonesia. Produser elektronik harus mematuhi sertifikasi RoHS di Eropa yang melarang penggunaan bahan kimia berbahaya. Kaitan dengan faktor lain, regulasi dipengaruhi oleh politik dan hukum, serta berdampak langsung pada strategi ekonomi perusahaan. Selanjutnya di sini ada dampak konflik politik. Konflik politik global mempengaruhi rantai pasok, harga energi, dan strategi pasar. Dampak utama yaitu ada gangguan rantai pasok, kenaikan harga energi dan pangan, terakhir sanksi ekonomi. Selanjutnya di sini ada contoh dari dampak politik, yaitu contohnya perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan perusahaan seperti McDonald, Coca-Cola, dan IKEA menutup operasinya di Rusia. Selanjutnya yaitu ada contoh perang dagang Tiongkok membuat Apple memindahkan sebagian produksinya ke India dan Vietnam. Kaitan dengan faktor lain, konflik politik berdampak langsung pada ekonomi, nilai tukar, regulasi, dan hukum. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.